Ibu. Iya, dengar. Iya Bu, tadi di WA tapi jaringan menjadi telepon biasa. Iya, jadi dia bilang gitu. Jadi dia bilang katanya hari itu kalian pergi ke Mbak Ade itu, ibu yang suruh telepon LBH itu, Tante Nova itu, Ibu Nova itu katanya ibu yang telepon. Padahal kan tidak. Tidak, saya telepon sendiri kok. Ada bukti. Iya kan? Nah terus habis begitu katanya ibu yang pinjam uang di Ibu Dian kasih Om Andre, itu juga nanti dia mau bawa Ibu Dian ke pengadilan. Pokoknya semua dia mau bawa. Oh, Terus katanya ini apa namanya yang Om Ale Om Ale panggil Om Andre itu, Om Andre nggak mau datang ke rumah 100, itu katanya ibu juga yang larang, jangan sampai ketemu laki-laki itu. Padahal kan tidak. tidak. Iya tidak. Jadi semua itu dibalikan ke ibu, nak. Semua dibalikan ke ibu. Pokoknya nanti ibu yang masuk penjara gitu. Apa hubungannya? Tahu dia. Jadi Om Andre, kalian pergi ke sana sampai ketemu Ibu Nova itu katanya ibu. Terus memang betul ibu yang pinjam uang di Ibu Dian untuk kasih kalian itu apa namanya untuk mama naik perahu kapal itu kan memang ibu betul. Karena itu kan ibu bertanggung jawab. Iya. Kalaupun ibu kirim Novi pulang kan ibu juga yang kasih ongkos kapal. Kan ibu tanggung jawab. Sekarang Om Andre tidak mau datang ke rumah 100, katanya ibu juga yang larang. Padahal kan Om Andre terkasih ibu. Tuhan. Baru dia bilang katanya ibu harus selesaikan, ibu harus suruh keluarga perempuan itu, baru mau sebut keluarga Novi. Dia bilang begini, harus kasih tahu keluarga perempuan itu suruh cabut berkas. Dia bilang itu ibumu bertanggung jawab, kalau tidak ibumu yang masuk penjara. Begitu. Dia bilang keluarga perempuan habis itu. Perempuan yang dia sebut itu satu umur dan dia jadi tua bangka, mau mati, binatang, tanah. Sekarang dia ada di Ternate, Me. Dia ada ilmu apa? Dia pergi sudah. Pergi sampai dia mau ini juga, nanti lihat. Dia punya apa-apa semua tuh nanti lihat. Aduh, jangan kak. Tunggu itu masih pikir jadi aduh Tuhan. Kami, aku tahu dia ancam baik, saya, baik, paling baik. Dia ancam lewat dia anak perempuan kami. Pokoknya ibumu tuh yang masuk penjara. Ibumu tuh tidak akan lolos dari penjara. Begitu. Saya bilang, hukum dunia ini kok bisa bayar, tapi jangan kok lupa Betul. Hukum Tuhan itu kok tidak bisa bayar, dan kalau Tuhan balas itu kok punya 7 turunan, semua itu nanti hancur. Sampai Sansa bilang ini, ibu saya terlalu sakit hati dengan ini. Karena saya ada dengar informasi katanya dia ini, ada setiap 3M untuk bayar penyidik orang, bayar Ibu Sandy orang. Tidak, Me, dia tidak ada uang itu. Baru dia bilang, dia ada bicara bilang, kasus ini dia sudah kerjasama dengan pihak penyidik orang untuk ulur-ulur waktu. Karena di dalam kasus ini ada bermain dua kaki. Dong akan ulur-ulur waktu sampai kasus ini tenggelam. Saya bilang kasus ini tenggelam langsung dia punya kehidupan tuh nanti juga tenggelam. Tuhan Yesus dengar ini. Saya bilang. Iya betul. Betul. Kalau saya punya anak ini tipu, baru kalau saya ini tidak berdiri setia melayani Tuhan. Saya punya kaki dan saya punya air mata nih, Ibu dengar Ibu dengar, saya akan berdoa sama Tuhan. Iya, Me. Iya, Me. Tuhan berkati kamu. Saya dengar, Me. Saya dengar. Saya tahu kalian orang baik. Makanya saya bicara dan kau toh. Jangan Ibu diam-diam kamu kira Ibu sebaku baik dan dia. Tidak. Demi Allah, Me. Demi Allah, demi Rasul. Halo, Me. Halo, Nafi. Ibu. Dengar, Ibu tidak baku baik dengan dia, nak. Jadi jangan kamu kira Ibu diam-diam Ibu sudah baku peluk dan dia baku peluk dan dia. Tidak, nak, demi Allah, demi Rasul. Ibu tidak injak pintu surga sampai Ibu mati. Tidak. Saya tidak punya uang untuk bayar orang. Saya tidak punya uang untuk kayak Bapak Sekda itu. Tapi saya cuma punya Tuhan Yesus. Saya sangat hati buat Tuhan. Sama, Me. Sama, Me. Sama. Tuhan berkati kamu. Kami bikin seseorang pada perempuan. Saya kasih pada perempuan baik ke sana. Kami bikin begitu. Iya. Kita punya mata ini akan terbayarkan Tuhan Yesus dengan kita punya doa ini. Pasti.
Pasti, Me, pasti. Mm-mm. Pasti ya, Me, pasti. Makanya saya bilang, Novi jangan sakit, Mama jangan sakit. Saya itu, Me, dari kemarin saya telepon, Ma, apa, Me? Saya menangis. Kita ini tidak tinggal di rumah, Me. Kita tinggal kayak di penginapan. Di kos-kosan. Sampai orang yang punya kos itu datang peluk saya, menangis kami. Saya tidak baku WA dari kemarin. Kau mau pakai setan-setan, kau mau bertapa, silakan. Tapi saya sabut Tuhan. Kalau saya punya Tuhan Yesus, dia tidak mati, tidak bangkit kembali, tebus saya punya dosa-dosa ini. Itu mungkin saya percaya kok, tapi kalau saya Tuhan itu dia mati, baru dia bangkit, baru dia tebus saya dosa-dosa ini. Kau tidak akan selamat. Baru Ame, dia bilang katanya saya punya tanggung jawab. Harus suruh keluarga perempuan itu cabut perkara, karena katanya saya yang bertanggung jawab. Kalau kau berani, kau bertanggung jawab, dan kau perbuatan tuh kau ketemu Bapak Justin sendiri. Ketemu langsung, kau sendiri saja. Iya kau ketemu langsung, betul. kau langsung mati tampat, itu dia masuk penjara, dia bilang. Dia bilang katanya, kalau untuk saya datang minta maaf di keluarga perempuan itu tidak mungkin. Dia bilang begitu. Ibu bilang kalau dia bicara lagi bilang, ini, Bapak Justin bilang, kalau dia berani dia ketemu Bapak Justin sendiri saja, empat mata dengan Bapak Justin. Dia berani. Tidak bicara dengan saya. Ame, kasihan. Nadia itu sampai sudah kuat-kuat. Dia hanya bicara berani dengan Nadia kami. Bapak Justin tuh ada berdoa untuk ketemu dengan dia. Itu Bapak Justin bilang, Tuhan satu saat kasih ketemu dia dengan Bapak Justin kah. Itu Bapak Justin. Dia ada di Ternate. Mata gelap sudah itu. Itu dia bilang dia tidak pikir orang ini ada lagi. Dia terpikirnya anak-anak ada hidup lagi, dia terpikir. Dia mata gelap sudah itu. Tapi selama ini dia jalan sampai dia ada di Waisai ini, dia tidak pernah dengar informasi yang binatang liar itu ada di Waisai. Tiba-tiba dia dengar ada, tapi tiba-tiba lagi tidak ada. Dia tidak di rumah 100, Tame? Tidak berani, dia di rumah 100 baru ada yang kasih tahu informasi baru. Dia mau mati dalam rumah itu, tak bakal dalam rumah. Kurang ajar memang, kurang ajar. Bukan manusia. Kau bayar penyidik, kau bayar Polda kah, kau bayar Wakapolda kah, bayar sudah, dan kau puang itu pakai kau kekuatan manusia saja. Kau pun napas itu Tuhan Yesus yang pegang. Bukan kau yang Tuhan kan? Napas kehidupan yang ada dalam tangan Tuhan. Kau mau jago sampai di mana? Iya. Setua lagi baru terpikir anak istri. Tidak pikir memang. Ame jangan sakit, Saya berdoa sama Tuhan, kasih saya kesehatan, kasih saya kekuatan, umur panjang. Masa dia bilang katanya anak itu minta uang 1 juta untuk bayar kuliah. Lah memangnya saya telah bantu bayar kuliah? Memangnya saya telah kasih uang? Anak ini lo pegang saya punya uang. 1 juta saja mau jual diri. Kurang ajar sekali. Terus meminta juga buat apa? Saya uang kuliah bayar kok, tinggal tahun depan. Lah makanya. Sulunan iya. Ibu, dia kerja juga begitu, tapi saya juga kasih dia uang itu ibu. Ini saya kasih tahu ibu sejujurnya ini, saya kasih tahu ibu nih. Iya kan, memang dia adome orang ini dia seperti iblis. Iblis sudah. Novi mau kuliah tuh ibu. Ini saya bicara terbuka dengan ibu. Saya turun sorong itu, saya ambil kredit ibu. Saya bikin no angel kubur. Saya kasih Novi bayar kuliah. Itu saya keringat sendiri ibu. Saya biar susah ibu. Saya selama ini saya tidak pernah ada utang di ibu. Tidak pernah. Mungkin di tempat-tempat lain ibu Ilham. Mungkin di tempat lain saya ada utang. Tapi ibu saja kapan saya ada utang di ibu. Tidak pernah. Kalau ibu kasih uang itu ibu bayar saya. Saya keringat saya kerja di ibu. Banting tulang di ibu baru ibu kasih uang. Baru dia mau kasih masuk saya penjara kami. Saya bilang biar sudah saya masuk penjara. Biar sudah saya yang tebus semuanya, nggak apa-apa. Nanti saya masuk penjara. Pelajar Novi, saya bilang Novi, kau ingat, kau susah sampai bagaimanapun kau minta, tidak boleh pencuri, tidak boleh pencuri. Iya. Kau hidup dengan orang itu, kau susah kau minta, tidak boleh pencuri, kepercayaan, kejujuran itu paling penting, rajin itu paling penting. Kau susah juga, orang bisa bantu kau cepat. Kau hidup dimanapun orang akan senang dengan orang. Kau pulang juga orang pasti panggil kau kembali.
Kita selalu kasih ingat-ingatnya begitu. Termasuk Christian juga kemarin dia pergi juga saya bicara begitu. Emang orang ini bukan manusia, Meng. Tapi tidak apa-apa ibu. Saya percaya sama saya Tuhan. Dia bikin 1000 cara. Iya. Tapi Tuhan punya satu cara saja. Dia habis. Betul. Mm-mm. Manusia boleh berencana, tapi semua yang menentukan Tuhan punya nafas hidup kehidupan ini hanya ada dalam tangan Tuhan. Tuhan Iya. yang menentukan apapun yang Tuhan rencanakan. Keputusan itu ada Iya, dalam tangan betul. Tuhan. Betul. Betul, Meng, saya percaya itu. Mm-mm. Kemarin selesai wawancara langsung. Dia Bapak, punya itu breaking news keluar di YouTube itu ibu. Oh, sudah keluar. Sudah ada di itu Facebook itu pas keluar. Iya. so, pas selesai langsung Bapak Philip bilang, ke jalan. Ada yang berani korekon, saya bunuh orang. Saya siap mati. Saya nekat masuk. Saya siap mati, saya nekat masuk penjara. Bapak Philip bilang, kok jalan. Ada yang berani koreko, saya bunuh orang. Dia tidak Nggak berani. lama lah. Di Raja pasti dia berani datang, kata sembunyi-sembunyi ibu. Tidak berani jalan di depan-depan tompo mata ini ke. Oh, Tidak berani, saya tidak Katanya pernah tahu. katanya dia tidurnya di Hotel Meridian. Baru dia pernah naik kapal, toh, Meng? Tidak. Itu pasti pakai speed itu. Tidak apa-apa. Iya. Jalan mungkin kaca hitam. Curiga Novi baru-baru yang tong ada pergi antar bapak rokok di depo tempat proyek itu mungkin itu. Pas itu dia ada di Meridian itu betul karena pengawalan ketat sekali di Meridian itu. Tuhan ampun baru di Meridian itu sebelahnya itu Bapak Jasin Om itu cor jalan. Itu berani Bapak Jasin tahu pasti ada di situ, tahu dan dia pakai capek, dia punya capek yang itu tuh. Yes, Iya, katanya dia tidurnya di Meridian. Gitu. Saya ketemu Bapak Bupati saja. Kok bilang saya punya anak butuh uang 1 juta. Kalau saya perlu kemarin tuh ketemu Bapak Bupati, saya tinggal bilang Bapak Bupati tolong kasih tolong damai sudah supaya biar urusan adat saja. Saya tetap tidak mau kok saya bicara untuk Bapak Bupati, saya tetap angkat leher, angkat muka untuk lawan pace dia. Saya langsung bilang begitu. Iya. Saya bilang tidak ada rasa takut sedikit pun, tidak ada rasa takut karena saya berdiri benar. Firman yang saya dapat di saya punya rumah Tuhan dari gereja itu, kebenaran itu harus itu menjadi nyata dalam saya punya hidup. Firman yang saya dapat itu harus menjadi nyata. Kalau memang saya dengar firman baru saya mau tutupi yang kebenaran ini untuk apa? Bikin Anda selesai, saya terima uang terus. Masalah ini tutup, tapi saya pun aku mental ini. Seumur hidup dia akan bawa. Kalau bilang Kakak Nova Solo itu, Kakak Nova itu pakai keluarga. Iya, pokoknya dia tuh ancaman kalau kalian tidak cabut berkas, berarti saya masuk penjara. Saya bilang iya, saya masuk penjara nggak apa-apa. Ingatan. Dia telah selamat. Jadi dong adu kita dua. Iya tah? Dia adu kita dua Tame? Iya. Dia adu kita dua. Lah terus bagaimana? Saya tiba-tiba datang ke kalian ke rumah. Sekarang begini Ibu. Kalaupun Ibu ditangkap juga terus barang bukti yang Novi punya pengakuan itu, voice note itu tidak cukup. Itu kan ada Monica Puswara, Novi punya pengakuan. Makanya itu. Sekarang begini toh. Ame, kalau saya ditangkap berarti kan dia bikin laporan baru toh. Itu. Saya yang dilaporkan toh. Iya toh, beda kasus toh ceritanya. Itu lagi. Jadi kalau tuduhan saya itu katanya saya yang suruh Novi pergi ke Mbak Ade untuk panggil Ibu Nova. Padahal kan tidak. Terus kedua, saya yang larang Om Andre jangan sampai ketemu Pace itu. Padahal kan tidak. Yang itu yang Om Ale itu, Om Ale panggil Om Andre itu. Om Andre tidak mau datang. Itu katanya saya yang larang. Tanya tuh Om Andre sana.
Bapak jangan, apa yang bilang Bapak Sekda? Iya, dia yang bilang. Dia katanya dia punya bukti rekaman semua sudah punya. Dia rekam barang apa dia gila? Goblok. Masa kok Baru yang bersalah kok benar, baru kita yang benar ini. Kok Iya, makanya itu. Jadi waktu Novi pergi ke Penggadean, terus habis itu Mbak Ade bawa, karena Novi ketakutan. Novi kan dibawa makan toh sama Mbak Ade itu toh, baru terus Ibu Iya. Nova datang, itu katanya saya yang suruh datang. Terus saya yang panggil, padahal kan tidak. Terus habis begitu yang Om Andre dipanggil Om Ale suruh datang ke rumah 100. Itu katanya Ibu bilang jangan datang, jangan ketemu laki-laki itu. Padahal kan tidak. Tanya Om Andre toh masih hidup itu. Tapi katanya dia punya rekaman semuanya. Dia punya rekaman semua, punya bukti semua begitu. Dia rekam barang apa? Tahu dia. Terus habis itu katanya itu karena dia kasih uang Novi itu, waktu itu dia katanya dia tidur, dia tidak ingat apa-apa. Jadi kalau dia kasih uang Novi itu katanya Novi minta uang 1 juta untuk biaya kuliah, begitu. Sejak kapan saya minta Jadi- uang Bapak ya ampun. Makanya itu terus Minta habis laptop itu dia saja bilang tidak. begini, kalau ibumu tidak suruh keluarga perempuan itu cabut perkara, nanti ibumu yang masuk penjara. Ayah sudah punya data lengkap semua. Dia bicara begitu. Ya kan, itu dia mau bicara apa biar saja. Pasti binatang itu dia data lengkap ya, itu dia pusing dengan ibu nanti bikin laporan lain sendiri, jangan gabung yang kita laporan. Lah iya, makanya kalau dia mau perkarakan saya, ya dia bikin laporan untuk saya, Tommy, supaya nanti semua itu yang jadi saksi-saksi semua hadir lagi, begitu toh? Iya. Kan tidak ada urusan dengan kalian punya kasus. Sekarang kalau dia mau bikin laporan balik, ya dia bikin laporan balik toh. Iya kan tidak? Itu dia gerak ibu supaya ibu takut, jadi ibu langsung ini suruh bujuk tong untuk cabut perkara. Biar ibu Nah, puji iya juga, makanya tidak akan itu. mau cabut. Apa? Saya bilang biar ibu puji juga tong tidak akan mau cabut, tidak akan. Ame, kamu kira saya juga bodoh? Binatang Kalau itu saya dia mau bujuk kalian cabut perkara, masa saya teleponan begini? Iya, maksudnya kali ini nih memang kok harus kena kok batu betul-betul. Harus kena. Saya itu kasih, dari kemarin itu kan saya berangkat. Jangan sampai kalian pikir saya sudah berdua-duaan dengan dia. Tidak, demi Allah, demi Rasul. Saya itu kemarin sakit, sakit sama menangis sampai ini. Ibu yang punya kos ini kasihan, peluk saya, temani saya tidur. Terus habis itu Mbak Ria pengacara sampai dong mau bawa saya ke pesantren. Doa-doa begitu. Baru habis begitu kok tahu. Dong dia mau ancam saya lagi. Mau kasih masuk saya penjara. Dalam rangka apa itu ada salah apa? Iya, itu gara-gara saya larang Om Andre, katanya nggak boleh ketemu dia waktu Om Ale bicara sama ini. Bicara sama Om Ale bicara sama Om Andre, yang Om Andre suruh datang ke rumah 100. Yang Om Andre terus mau pergi, itu katanya saya yang larang. Terus habis itu yang Novi pergi ke Penggadean, padahal antar berkas-berkas. Terus Novi menangis di Penggadean, terus sama itu Ibu Adik bawa kasih makan di rumah makan, terus Ibu Nova datang, itu katanya saya yang panggil. Padahal kan tidak kan Novi? Ibu malam ini dong ada dong dengan LBH Kakak Nova dong dengan LBH Kakak Pil dong ada rapat untuk rencana hari Senin dorang demo dengan mahasiswa UNAMIN dong turun dong ke kantor gubernur. Nah, terus habis begitu Tome, ya itu sudah. Pokoknya kalau sampai ibu tidak bujuk keluarga perempuan itu untuk cabut berkas, nanti ibu yang masuk penjara. Gitu. Dia bicara perempuan itu macam dia pikir perempuan itu satu umur dengan dia. Iya. Dua bangsa. Layak. Ya sudah itu kebakaran jenggot itu ibu dia mau cari cara untuk harus dia aman saja itu. Dia paksa saya tak? Dia paksa saya. Pokoknya dan saya bilang ibu bermacam cara dia bikin tapi keputusan ada dalam tangan Tuhan. Yang kebenaran Betul. tetap harus terbuka. Betul. Betul, betul. Betul. Dia orangnya ada di Ternate sekarang.
Karena saya didik saya punya anak untuk hidup benar, jadi dia juga sudah berani untuk terbuka dengan orang tua, ibu semua. Jadi saya sebagai orang tua saya tetap harus berdiri benar. Tuhan itu masih lindungi saya, masih lindungi Novi, masih lindungi kita. Hari itu kalau pulsa lampu toko pakaian tidak habis bagaimana? Iya memang. Coba. Hari itu kalau lampu pulsa toko pakaian tidak habis bagaimana? Bicara sudah. Iya memang. Makanya saya bilang sama orang-orang yang setiap saat cerita, termasuk penyidik apa, saya bilang, apa, baca dia merencanakan, tapi semua itu Tuhan sudah tentukan. Karena kasihan, ibu tuh macam punya firasat begitu. Tiba-tiba, orang anak toko telepon, dia apa? Lampu toko pakaian habis. Pulsa lampu ada habis. Bukti semua. Pulsa lampu habis. Terus, ibu bilang, mana Novi? Suruh Novi, si Barung kasih tahu, bilang Novi ada urut kasih bapak. Langsung ibu telepon bapak. Langsung bilang begitu. Telepon Novi nggak angkat baru telepon bapak. Iya, langsung saya bilang begini. Kalau untuk saya, ibu dia pasti tahu. Kita orang ini mungkin lihat bapak dari sepintas. Namanya suami istri. Dia punya suami, punya kelakuan biadab, dia pasti tahu. Langsung bilang begitu. Iya. Bahasa kasarnya. Karena suami istri itu tidak bisa telanjang. Dia punya istri tidak bisa telanjang. Dia membantu bapak mantu atau orang tua sendiri. Toh? Tapi betul. Dia sendiri, dua sendiri bisa ini. Kosong sendiri. Jadi dia punya ketelanjangan kelakuan busuk ini. Toh? Peribahasa ini. Kelakuan busuk ini dia punya istri yang tahu. Dia punya suami yang tahu. Itu saja selesai. Dia mama yang beranak dia juga tidak mungkin tahu dia kelakuan busuk itu. Tidak mungkin. Hanya istri yang tahu. Betul. Iya, men. Karena tidak mungkin bapak dia bisa badan kosong lompong ini untuk dia orang tua lihat. Tidak mungkin. Hanya dia punya istri saja dia kasih lihat. Jadi untuk kelakuan busuk itu dia saudara, dia orang tua tidak ada yang tahu. Itu dia punya istri saja yang tahu. Bicara begitu kak. Tahu orang Ternate tambah jahat. Jahat. Hari ini ibu dia mau rencana segala macam rencana. Tapi nanti lihat keputusan dalam tangan Tuhan. Saya percaya itu. Saya juga percaya itu. Saya percaya juga. Dia sakit bisa bertahun-tahun, Mei. Sakit bisa bertahun. Kalau seandainya tidak ini, kenapa sekarang Tuhan mau izinkan persoalan ini terjadi dan Tuhan punya kehidupan? Siapa yang mau tahu toh ibu? Siapa yang mau tahu? Iya. Bisa saja terjadi di orang lain supaya tinggal diselesaikan dengan adat istiadat apa segala macam. Habis selesai lagi, tenggelam lagi. Tapi kenapa harus jatuh di orang Papua? Di orang Papua baru pas kena di orang yang sudah terlanjur dekat dengan ibu ini. Makanya. Mungkin dia pikir mungkin dia bikin begitu supaya mungkin tong ini orang susah, orang miskin. Jadi nanti selesai dengan uang lagi. Tidak ada, kok gila apa? Hamba Tuhan ini. Saya juga nggak habis pikir nih. Tapi memang Tuhan betul-betul mau hancurkan dia. Dia terlalu banyak dosa.